Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Zuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Zuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan, dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Anda memegahkan diri, mengatakan diri Anda anak-anak Tuhan. Betul? Anda sementara menunjukkan kesombongan dengan berkata-kata yang tidak. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kasih, dengar, dengar. Kalau kasih ada di dalam Kristen, kalian tidak ada Kristen. Karena kasih itu adalah satu. Kasih itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Betul? Kasih kepada Tuhan itu hukum utama dan terutama. Betul? Terus baca hukum yang kedua. Sekarang saya tanya dulu samamu. Kasih itu, dengar, kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Betul? Betul, barang siapa betul. Sekarang pertanyaan saya, perintah Tuhan itu ada di Taurat atau ada di Perjanjian Baru? Perintah itu ada di Perjanjian Baru. Di mana? Di mana perintah Tuhan di Perjanjian Baru? Tolong tunjukkan perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Silakan. Percayalah kepadaku. Saya tanya, perintah Tuhan. Percayalah kepada aku bahwa akulah Tuhan. Pendeta Indra, dengarkan saya. Kasih kepada set. Yesus berkata, ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah kemudian mereka, dan seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bukan ahli ahli dongok kayak Anda. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Diam dulu. Saya kalau lagi meruqyah orang Kristen, Anda jangan berbicara. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim. Itu. Kasih kepada Elohim, Anda baca Ulangan 11 nomor 1. Mentaati, melakukan, menekuni, setia, menjalankan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Yosua 22 nomor 5, kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala hukum Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di Matius 19 ketika ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa yang ada di dalam hukum Taurat. Oke, sebentar. Anda sudah terlalu banyak. Anda baca tadi kan seluruh perintah. Anda tidak baca di bawah. Sebentar. Inilah. Kepada kedua hukum. Inilah kepada seluruh kitab hukum Taurat. Hukum itulah tersimpul di mana? Hukum kasih. Hukum Taurat. Berarti Yesus jangan menghadapi karena begitu besar kasih. Tersimpul di mana? Di Taurat atau di mana? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup. Berarti kasih itu adalah percaya kepada Yesus. Itu ucapan Yohanes. Ucapan Yohanes itu ucapan pengarang Yohanes. Sabar. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Menurut Yesus, hukum kasih ini, hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, itu keduanya tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana?
Jangan Anda blunder. Menurut Yesus, hukum terutama dan hukum kedua itu terkumpul di mana? Saya jawab. Iya, silakan. Saya bagian jawab ya. Ya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak begitu. Lah Anda baca di situ. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Pada kedua hukum inilah. Dengar. Kasih itu tidak berbuat jahat. Dengar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Kau dengar dulu. Lempar juga kotoran sapi nanti di mulutmu ya. Kau dengar dulu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul? Betul? Betul kan? Saya mau jawab tapi ini sih. Ya sudah. Dengarkan pertanyaan saya. Jangan tanya-tanya. Nanti setelah itu baru saya jawab. Dengarkan saya. Hukum terutama dan hukum kedua itu tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jawab. Pendeta Indra, kasih tai sapi. Sebentar, sumpah. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih. Saya tahu. Saya ngerti. Yang saya tahu. Makanya dia menggenapi Taurat dan menggenapi dalam dirinya yang adalah kasih. Itu mulai ngaco. Itu kasih. Jadi seluruh penggenapan dari Taurat dan para nabi, kita para nabi itu ada di dalam Yesus Kristus dengan membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu hukum yang baru. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Saya tanya dulu samamu. Dengarkan pertanyaan saya makanya. Menurut Yesus nih, bukan menurut Karisteng. Menurut Yesus, hukum kasih pertama dan kedua itu tergantung seluruhnya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Anda suka blunder. Lari kemana? Anda sudah jawab. Jangan baca sebentar. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab lagi sekali lagi ya. Pada kedua sampai Anda dengar. Pada kedua nanti kau kaji baik. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya saudara. Saudara Indra, duduk yang tenang saudara ya. Jangan sampai kamu ditertawakan oleh Kristen lain. Oke? Saya anggap kamu itu mulutmu bagus, lincah, kayak mesin peninggalan Belanda tahun 3. Oke, saya terhibur dengan cara Anda berdialog. Tapi tolong yang inilah yang terarah gitu loh. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Kan saya bertanya, diam dulu. Kan saya bertanya, menurut Yesus. Bukan menurut Anda. Menurut Yesus loh yang saya tanya. Menurut Yesus. Ya, kenapa Bang Suma? Hukum pertama dan hukum kedua itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Betul. Betul. Berarti hukum kasih itu tergantungnya di Taurat. Betul atau betul? Anda pengertian sudah baca bagus. Tetapi datang mulai. Dengar. Pada kedua mulai. Kita menganalisa tulisan nih. Sama-sama menganalisa ya. Anda kan cerdas. Ya, silakan. Kita analisa tulisan. Ya. Pada kedua hukum ini. Kata pada berarti ditujukan kepada kedua hukum Taurat ini. Tergantung. Jadi hukum Taurat dan kita para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Kata pada itu menunjukkan kepada keduanya, bukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kedua hukum ini, kasih ini. Nah, jadi hukum kasih kepada Elohim, dengar. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, semuanya tergantung pada hukum Taurat, betul? Oke. Sekarang hukum Taurat itu menurut Yesus di Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan tapi disatukan. Nenekmu kiper. Pantasan mulutmu 3. Baca Efesus 2. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya ingin dengar, silakan. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan satu manusia baru. Apa itu tertulis dalam pengertian bahwa dia menjadikan itu jadi satu di dalam tubuh Yesus. Oke. Saya ikuti. Tidak membatalkan. Saya ikuti. Dalam tubuh Yesus. Dengar. Pembatalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah menjadikan keduanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, batal berarti Taurat. Hukum Taurat dan hukum kasih dijadikan satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Batal atau tidak? Dia tidak dibatalkan karena sudah dijadikan satu di dalam Yesus Kristus. Batal itu berarti. Penggenapannya di dalam Yesus. Saudara. Kalau dibatalkan berarti dia tidak berlaku. Tetapi dia kenapa? Dia masih berlaku dengan cara apa? Hukum kasih itu sudah menyangkut seluruh hukum Taurat. Anda dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Saya bacakan pelan-pelan. Oke, tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo.
dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujur. Jujurlah padaku biar iblismu keluar. Jujurlah padaku, biar kau tidak lagi jadi Kristen. Jujurlah padaku, biar kau tidak itu penjelasan tambahan Rasul Paulus, sehingga membangun pengertian yang benar dari Anda. Dia tidak membatalkan, artinya menghilangkan dan tidak berlaku. Hei, kenapa Anda mengatakan dia tidak membatalkan, sedangkan dalilnya mengatakan dia telah membatalkan? Yang mana yang betul, Anda atau Paulus? Dia membatalkan dan menempatkan di dalam Yesus Kristus. Tak ada urusan itu, tak ada urusan. Tak ada urusan. Akui dulu, akui dulu. Akui dulu, saudara. Akui dulu, saudara. Akui dulu. Menurut Paulus, Anda harus punya kasih ya, cara kita berdiskusi ya. Dengar. Dia mengatakan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa menciptakannya keduanya. Jadi menciptakan keduanya di dalam diri Yesus Kristus. Saya paham itu sebenarnya dia tidak berdiri sendiri lagi, hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu tidak berdiri sendiri lagi, Suma. Saya paham itu. Menjadi satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Oke, saya sangat paham. Karena apa yang dikatakan tadi dalam tulis dalam Matius, bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi dan kitab hukum Taurat. Saya sangat paham itu. Sedang menempatkannya itu. Bukan saya bilang katanya bahasa Yunani saya menghilangkan, membunuh kan? Saya sangat paham. Saya sangat paham itu. Hei, jangan kau gila. Tidak berdiri sendiri lagi, Suma. Itu maksudnya tidak berlaku lagi, dia tidak berdiri sendiri, Suma. Karena dia harus ditempatkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu maksudnya. Oke, diam. Saya uraikan samamu, dengarkan pelan-pelan. Yesus adalah Bani Israel. Yesus datang mengatakan kasih itu ya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menurut Yesus. Oke, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, sekarang menurut Paulus bagaimana? Dengarkan saya. Menurut Paulus, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Menurut Paulus, untuk apa Yesus membatalkan hukum Taurat? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu menurut siapa, saudara? Saudara Indra, itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus? Jawab dulu. Rasul Paulus, tadi kan Anda baca Rasul Paulus ya. Oke. Udah ya. Menurut Paulus, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika Yesus, menurut tuduhan Paulus, menciptakan kedua kasih tadi pada diri manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah membunuh dirinya di atas tiang salib dengan cara terkutuk demi untuk menebus kutuk hukum Taurat. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Berarti sudah nggak ada lagi hukum Taurat, kan? Anda bernarasi, kalau kita percaya narasi. Ayo. Tidak ada lagi hukum Taurat, betul? Tidak ada lagi kasih, betul? Karena semuanya telah terkumpul dan menciptakan sendiri di dalam diri Yesus yang sudah mati untuk Kristen. Berarti tak ada lagi kasih, habis. Semuanya tercipta, keduanya menjadi satu pada manusia baru di dalam diri Yesus. Dan Yesus mati di atas tiang salib untuk orang-orang Kristen. Kasih sudah hilang. Tak ada lagi kasih. Jadi kalau mau selamat, percaya Yesus mati di atas tiang salib dengan menebus dosa-dosa Kristen. Jadi jangan pernah lagi kau sebut ajaran kasih ada di Kristen. Tak ada. Semuanya sudah lenyap di atas tiang salib dengan hadiah berupa keselamatan kepada orang Kristen. Jadi hari ini orang Kristen mau merampok, membunuh, memperkosa, halal. Kenapa? Semuanya sudah dikasih oleh Yesus dengan mati mengorbankan dirinya seutuhnya di atas tiang salib. Jadi di Kristen nggak ada lagi perintah-perintah. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau tunduk kepada perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah ini. Jangan lagi. Sebab Yesus Kristus sudah datang untuk memenangkan kita dari perbuatan dari pengaruh
dosa, maut. Coba tunjukkan kepada saya di mana ada di dalam hukum Kristen ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Di mana? Gak ada lagi, Bang. Ibrani 6 nomor 1. Oke. Kolose 2, 1 perikop Anda baca. Jangan lagi kau mau diperbudak perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan lagi. Semuanya halal dalam darah Yesus. Ada lagi. Makanya kalau orang Kristen itu mengajarkan ajaran kasih, saya itu tertawa. Di Kristen itu tak ada kasih. Semuanya telah menciptakan menjadi baru, satu di dalam diri Yesus, dan itu sudah jadi korban di atas siang salib. Kasih itu sudah sepenuhnya terbayar oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen hari ini mau perkosa dirinya sendiri, perkosa apapun, mau makan apapun, mau apapun, itu sudah halal. Tak ada lagi menyembah Allah, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sudah terkumpul di dalam diri Yesus. Menurut siapa? Menurut Paulus. Makanya Kristen itu agama yang paling enak. Mati, masuk surga. Dosa diambil alih sama Yesus. Tak ada larangan begini, tak ada larangan begitu. Nggak ada di Kristen itu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ajaran kasihnya sudah dibatalkan semuanya. Makanya saudara-saudara yang lemah akal, yang mau selamat instan dengan doktrin dan dogma, silakan baptis dalam Kristus Yesus. Silakan masuk Kristen. Oh, selamat Anda. Selamat pasti. Tapi itu hanya angan-angan. Karena yang berkata di dalam Efesus itu bukan Yesus, itu perkataan Paulus. Saya Muslim lebih percaya kepada Yesus. Dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Oke, sudah. Saya lebih percaya kepada Yesus dong daripada Paulus. Ya. Silakan. Untuk perkataan itu, saya bertanya kepada Anda. Untuk perkataan itu ya. Silakan. Kepada Yesus, kalau itu perkataan Yesus. Yes. Ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Baik, mantap. Sebentar, Anda diam. Anda jangan panas dulu. Enggak, saya cuma geli aja, geli. Anda di Pulau Patmos. Geli aja. Sebentar, Anda diam dulu. Iya, silakan. Atau saya taat buat Anda toh. Silakan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita lanjut ya, lanjut nanti Anda baca sendiri Wahyu 1 ayat mulai dari 9 ya, penglihatan Yohanes Patmos. Lalu dia berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berikat-ikat pinggan dari emas, kepalanya rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Berarti ada sosok ya yang menyerupai seorang manusia. Oke, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Dan ayatnya selanjutnya dia berkata begini, di atasku lalu ia, tetapi kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir kita bawa ke Yesaya. Saya bawa satu-satu dalam pengertian ya. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Saya bawa ke Yesaya 44. Itu Allah berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah. Dia yang mengatakan dirinya. Anda percaya kan? Sekarang saya minta pengakuan. Anda mengakui ini bahwa dia adalah Tuhan sesuai dengan Wahyu. Wahyu yang diterima oleh Yohanes penglihatan. Dan Yesus sendiri berkata dari mulutnya bahwa akulah awal dan akhir. Itu perkataan Allah. Anda tidak percaya bahwa dia Allah Tuhan? Boleh saya? Saya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saya percaya itu. Bahwa setelah Yesus terangkat, muncul Yesus palsu, mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Kenapa saya percaya itu bukan Yesus? Karena Yesus yang mengatakan, akan datang Mesias palsu dan berkata akulah dia, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itulah yang disebut umat Kristiani. Oke, sampai di sini paham? Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Alfa dan Omega, itu bukan Yesus asli. Yesus asli ajarannya dari tahun 30 sampai 33. Lebih daripada itu, di Pulau Patmos, di Antioquia, di Turki, dimanapun itu, di Filipi, di Galatia, dan seterusnya. Itu bukan Yesus asli. Itu yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, dan dia mengaku Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus ini? Jawab. Anda tahu, penyesat palsu itu
yang tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Itu yang pertama. Dia tidak percaya baik Bapa kepada Anak. Itu penyesat palsu. Anda baca di dalam kitab ini. Nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya loh Bang. Pertanyaan saya, Saudara Pendeta Indra, fokus pada pertanyaan saya. Percuma Anda bernarasi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, percayakah Anda, dengar. Percayakah Anda akan ucapan Yesus yang berkata, akan muncul penyesat bernama Yesus dan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang? Percayakah Anda akan ucapan Yesus itu? Percaya. Nah, tolong tunjukkan mana Yesus palsunya yang menyesatkan banyak orang dan mana orang banyak itu. Jawab. Anda kan? Hah? Anda. Apa? Itu bukan Anda. Saya. Anda tidak mengakui bahwa baik Bapa maupun Anak. Tunggu. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Anda sendiri itu adalah Mesias palsu. Mesias palsunya datang mengaku Yesus. Ada di tengah-tengah kita tidak. Jangan bilang kita, itu untuk Bani Israel. Dengar saudara, dengarkan, tenangkan pikiran. Tenang. Anda mengatakan Anda harus percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada Yesus ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, yang mengaku. Percayakah Anda kepada Mesias, percayakah Anda kepada Yesus yang mengaku waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Mesias? Oke. Ingat nih. Ini saya kasih bocoran nih. Dengar. Saya kasih bocoran. Paulus mengaku dengar, saya kasih bocoran supaya tidak melebar. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Dia dalam manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus itu bukan manusia. Dia manusia. Nah, itu di mana Yesus mengatakan dia adalah manusia dan Tuhan? Di mana Yesus mengatakan itu? Sudah, kasih Anda. Silakan. Bentar, Yohanes ya. Yohanes. Saya bukan baru cari. Saya bukan baru cari, saya kasih dengan dalil. Saya sudah hafal. Nah, itu baru cari dalil. Ya, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang kita telah akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Ya, justru itu Anda telah ketika dia siapa? Dia siapa? Anda sebentar, saya bawa di Yesaya. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, Anda Alkitab. Sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda kalau jangan kau potong cuma nanti baru kau dengar, jangan melebar kemana-mana. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel akan datang Yesus palsu? Aduh. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang kau minta saya jawab. Percaya tidak akan datang setelah Yesus palsu? Ya. Percaya tidak? Kau suruh saya buktikan ya. Nah, kau diam. Bisa. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda kalau Yesus itu mengucapkan nubuat akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, percaya. Yesus palsu ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Percaya atau tidak? Percaya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang kepada siapa? Dan orang banyak itu siapa? Jawab. Loh, Yesus palsu ada di antara kita manusia. Sekarang saya mau berkata padamu, ketika Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Patmos, ketika Yesus datang dalam bentuk terang, itu penglihatan itu hanya di dalam siapa? Dimensi roh. Bisakah Mesias palsu berada dalam dimensi roh? Aku puas. Di mana melihat kau bisa berada dalam dimensi roh? Tidak kan? Sekarang saya jawab kau. Dia berkata dalam Yohanes, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu bisa mati dalam dosa. Siapa? Dia siapa? Kamu tidak percaya. Lalu dia berkata, dia mengambil merujuk. Kita telah data. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tadi dia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya dia berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Karena dialah yang menghapus dosa itu. Jadi ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Siapa pertanyaan dia? Akulah dia. Di dalam ayat pertanyaan saya sederhana padahal. Dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apa yang kamu membantah ini? Apa yang kamu membantah? Sekarang begini. Kalau aku sudah dimuliakan baru kamu percaya. Kita baca terus. Kalau anak manusia sudah ditinggikan, kamu percayalah bahwa akulah dia. Sekarang dia sudah menampakkan diri kepada Yohanes. Dia memberikan penglihatan dan penglihatan itu di dalam dimensi roh. Iblis dan manusia bisa masuk ke dimensi Allah. Bisa enggak? Parah.
Iblis bisa masuk ke dalam dimensi Allah dan manusia Mesias palsu bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Tidak bisa. Pertanyaan saya. Ini jawaban. Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya itu otentik cuma. Karena ini firman Allah. Saya tanya dulu. Waktu dia berkata, Yohanes, aku pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dia dimasukkan dalam dimensi Allah tidak? Pertanyaan saya. Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Maka ketika dia dikuasai oleh roh berarti dia dikuasai dalam dimensi roh. Maka itu bisa memperoleh penglihatan. Nah, makanya kalau Anda lihat di bilangan, sebentar bilangan 11. Saya kasih Anda dulu. Nanti saya kasih ayat supaya Anda pakai ya. Anda ingat dan Anda telah sendiri. Dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi atau Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita buka di pewahyuan Yoel. Kita buka. Saya bawa kau di situ. Di Yoel ya. Sebentar, saya baca di Yoel. Ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Pertanyaan saya jawab. Kepada siapa Yesus palsu itu datang? Dan mana orang-orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak percaya Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu ada di antara kita kepada manusia. Yesus palsu ada di antara kita, berarti manusia. Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu tidak ada dari surga. Saya tanya samamu, Yesus palsunya datang kepada siapa? Sekarang gini, Yesus itu manusia atau bukan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel, manusia atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus, manusia atau bukan? Dia sudah masuk ke dalam kemuliaannya, dia sudah dari roh kepada daging, kepada manusia dan kembali menjadi roh. Itu manusia atau bukan? Dia sudah menjadi kembali kepada hakikatnya. Itu manusia atau bukan? Kutanya dulu. Yang dia sudah menjadi Tuhan. Sudah menjadi Tuhan. Dia sebagai Tuhan. Sekarang kamu bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca dulu, kamu baca. Coba. Baca lah, kok jadi saya ngajarin kamu. Kau kasih dalil, masa kau tidak bisa baca? Ayo coba kau baca. Bang Juma, selamat Natal Bang Juma. Iya, semangatkan dirimu Bang. Yohanes kedua ayat ke berapa? 2 Yohanes apa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa? Halo Abang Juma. Ya, silakan aja. Selamat Natal Bang Juma. Iya, selamat kebohongan Bang. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih selamat, saudara. Ya, makasih. Ya, selamat hari Natal ya. Untuk Anda yang merayakan. Tapi bagi kami, selamat Hari Mu'alaf. Tidak, jangan, kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus semua. Kasih. Sekarang pertanyaan saya baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh? Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah. Kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa aku pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia adalah adalah Tuhan. Jadi kau mau membangun narasi apapun, saya Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat. Saya ikutin dia. Saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa semua? Galatia 1 nomor 12. Sorry Bang Handi, ini bau apa? Yang kau mau saya Hujan. ikutin. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry Kang. Ya, lanjut mana coba Galatia 1. Ini tadi saya baca. Sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12 coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tapi pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya?
Antikristus. pada zaman Yesus kan? Hey. Jadi kalau dia mendengar kata wahyu itu dari siapa yang menulis wahyu dari Yesus, maka dia selalu menerasikan bahwa Paulus tidak ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1:57, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan kan? Dia adalah Siapa Tuhan. antikristusnya? Oh bentar, dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Dengar Suma. Dengar. Oke, sebagai manusia. Oke. Nah, sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai Dia sudah kembali sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali ke Jadi dia berarti sudah jelas. Dengar, berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Kristen. Nah, tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak, saya percaya kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Jelas, oke? Dan akan menyesatkan banyak orang. Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu 22 nomor 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, sekarang saya tanya samamu. Ini manusia palsu ada roh tidak? Dengar. Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa? Dia menyatakan diri. Itu Yesus. Cuma sekarang saya tanya, kemudian itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan perempuan akan bernubuat dan orang-orangmu akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan, karena pada saat itu diberikan kepada semua orang. Percuma kamu merocos panjang. Jadi pewahyuan itu bisa terjadi. Engkau teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Kalau Yesus itu Tuhan yang kau sembah adalah iblis. Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak. Yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah terbukti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, betulkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis, terbukti dari Biblenya itu sendiri. Subhanallah. Makasih. Tidak, saya kasih data. Saya selalu pakai data. Makasih. Tapi tidak pakai contoh seperti itu. Pendeta Indra. Izin dulu Pak. Ini Anda baca di 2 Petrus 2. Kalau Allah tidak menyayangi, kerasukan kali. melemparkan mereka ke dalam neraka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Hei, Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan nyoten. Anda tahu nggak? Hei, yang keluar dari kubur. Itu malaikat Jibril saya Dengar, jangan Anda kemana-mana. Ketika Anda membawa Petrus, 2 Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Petrus. Dengarkan, Bung. Kejang-kejang. Dengar. Kalau iblis. Yang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa yang laki-laki yang migurunda, Ruki yang orang begini deh mama Anda ini. bisa identifikasi kepada saya. Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba, sekarang kau jelaskan.
Jelaskan Allahu kepada saya. Akbar, Masya Pertanyaan Allah. itu tidak bagus, itu pertanyaan tidak benar. Ini saya pakai dalil. Saya bukan saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan Tapi wa ini saya pakai dalil. iyaduna illa syaitanam marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan. Masa iblis membuka identitas iblis? kita dulu? Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei, saudara, Coba. Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Nggak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu aja dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus? Wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus, Mesias. Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus, Jibril, tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1, di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti dia mengakui Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai Galatia manusia, 1. dia datang dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia. Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai Bang. Udah selesai ya. Udah selesai. Tidak ada lagi perlu dalam dunia. Datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus itu datang sebagai manusia. Yohanes 6 ayat Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari surga. Berarti dia datang dari mana? Surga. Jadi kalau penglihatan itu dari mana? Surga. Woi Oten, kok nggak nyambung? Aku datang ke dalam dunia dan aku kembali ke surga. Iblis dari mana? Kutanya selama dulu. Kutanya selama dulu. Iblis itu dari mana? Oke, diam. Sebentar, saya bagi. Sabar, di mute dulu atau tendang aja ke gereja orang ini. Diam. Dengarkan saya. Diam. Di mute. Yang kedua, Bisa mute Gurunda. Host mute dulu. Mute dulu penyembah iblis ini. Mute penyembah iblis ini. Supaya kita punya dialog berkembang. Yang kedua, di mute dulu penyembah iblis ini. Anda harus menjawab. Anda mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda berkata bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan Roh Kudus dalam Jibril? Cara bagaimana? Mampus kan kau? Mampus langsung seketika. Sedet. Ngomong itu pakai data, jangan nyerocos aja. Nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Tuhan Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itu aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang yang banyak yang berdiri di situ mendengarkan dia berkata bahwa itu adalah bunyi guntur. Adapun yang berkata itu adalah seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pertanyaan saya, Saudara Indra, iblis ini dilemparkan keluar dari mana ke mana? Saya sudah membacakan satu perikop, silakan. Iblis dilemparkan dari dalam diri manusia.
Alamak. Iblis tidak berkuasa. Alamak. Aku datang. Benar-benarlah kau ini. Benar-benarlah kau ini ya. Iblis itu, dengar dulu. Iblis itu dimasukkan ke dalam kubur perut bumi. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis itu dilemparkan ke dalam kuburan. Oke? Nah, ketika kemudian Yesus berkata iblis akan keluar, akan dikeluarkan, dilemparkan keluar, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Iblisnya dilemparkan dari dalam goa. Oke? Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari goa? Siapa? Jawab. Sebentar. Yang keluar dari goa, tidak ada yang keluar dari goa. Jadi saya mau kasih tahu, Anda bernarasi begini. Kalau iblis, sebentar itu saya lupa ayat ya. Kalau iblis keluar dari diri seseorang, dia akan pergi mencari tempat untuk dia berlabuh. Dia tidak dapat tempat untuk berlabuh, dia akan kembali masuk ke tempat itu kembali dan dia membawa teman-teman itu ke Paulus itu ke Paulus. Itu ke dalam tubuh Paulus. Ya, itu di Matius 12. Ya, itu Matius 12. Dengar. Ketika manusia jatuh di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang berkuasa atas diri manusia? Iblis kan? Hei, iblis dilemparkan dari mana? Dilemparkan keluar dari goa. Dengar, ketika dia mati, ketika Yesus mati, dia mengalahkan apa? Mengalahkan iblis. Dan ketika dia gak ada hubungannya dengan itu. Jangan kau menganggap bebas. Gak ada hubungannya dengan itu. Yesus sesaat sebelum meninggalkan dunia, Yesus berkata, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan kemudian berkuasa atas diriku. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar dari alam kubur. Itulah dia yang datang kepada Paulus. Itulah yang melakukan pengajaran, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah iblisnya. Paham situ, Saudara Indra? Dengar, saya kasih tahu, iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Bagaimana kau berkata bahwa Yesus kelihatan ketika dia bangkit? Dia punya fisik. Sementara iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Kau bisa buktikan bahwa iblis berwujud? Dari mana? Dari mana iblis bisa bangkit? Kau bisa dia berwujud tidak? Dengar. Iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Oke? Anda kenapa tertawa? Iblis aja itu dilemparkan Yesus ke dalam tubuh babi. Dan iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika kemudian ada orang yang terkutuk masuk ke dalam kubur, iblisnya masuk ke dalam orang tersebut lalu keluar. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ayo. Sedangkan dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Dia murid juga yang hadir. Dia murid juga. Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dari kubur itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ada dengar, metode penulisan yang dilakukan oleh Markus adalah mereka mengumpulkan data kesaksian mereka. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Pasti mengambil data dari siapa yang saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau yang keluar dari kubur itu Yesus? Loh, kebangkitan, karena ada dalam kesaksian kebangkitan pada kitab Yohanes, kesaksian Yesus disaksikan oleh banyak orang kebangkitan dia, dan dia menunjukkan diri kepada mereka selama 40 hari, kurang lebih daripada 500 orang. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dia akan mengumpulkan data. Siapa kesaksian? Karena ini fakta peristiwa. Dengar, cara fakta peristiwa adalah melibatkan banyak orang. Ketika mengumpulkan data, mengambil data, dan kesaksian seperti Yohanes pun mengambil data dari orang lain. Data yang tidak membuatkan kepada mereka. Di mana mereka berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Bagaimana cara mereka menulis kalau bukan mereka mengumpulkan data dari kesaksian murid-murid? Maka dituliskan dalam kitab Yohanes 20 kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan pertanyaan saya, Tuhan yang Allahku. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Teberau. Pertanyaan saya, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya,
Dari mana Markus tahu kalau yang menampakkan diri itu adalah Yesus, sedangkan Yang menceritakan kan pasti dua orang yang dari Emmaus. Karena harus mengambil bukti-bukti kesaksian daripada semua orang yang di mana Yesus menampakkan dari diri. mana Markus tahu? Yes, Markus mengambilnya dari kesaksian dua murid yang berjalan ke Emmaus yang bersama-sama dengan Yesus. Oke. Ah. Dari mana kemudian orang yang dua ini mengetahui kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, mereka bersama-sama dan kemudian Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Dari Saat mana? mereka masuk di sebuah tempat. Di situ Yesus membuka mata mereka, mencelik mata mereka dan mereka mengenal bahwa itu Yesus. Saudara, Kemudian hilang dari hadapan mereka. mana? Dari mana kedua orang ini tahu kalau ini adalah Yesus dalam rupa lain? Loh, pertama ketika mereka berjalan, mereka sedang berbicara tentang Yesus. Yesus tiba-tiba berjalan dengan mereka dan dia berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah sudah tertulis bahwa anak manusia harus diserahkan dan dia akan bangkit. Setelah itu mereka singgah di suatu tempat, itu mereka memesan makanan roti. Ketika mengambil perjamuan itulah Yesus membuka mata mereka, lalu mereka melihat bahwa dia adalah Yesus. Ketika mereka mengenal dia adalah Yesus, Yesus menghilang dari mereka. Nah, itu roh, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu manusia atau bukan? Itu manusia atau bukan? Dia sudah kembali kepada wujud aslinya roh. Jadi Dan dia roh bukan manusia. akan kembali kepada roh. Jadi Tetapi dia bukan kemunculannya manusia. Semakin nyata itu pada saat dia kembali ke surga. Jadi dia bukan manusia. Kamu Jadi tidak tahu. jadi yang Inkarnasi. datang Kenapa dia kepada- menginkarnasi? Sebentar, yang datang- kenapa Yesus menginkarnasi? Karena penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Apa sih ini orang? Saudara Indra, Tapi Taurat, saudara Indra, Yesus yang adalah anak Maria manusia bukan? dia kan sudah inkarnasi. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu kalau Yesus itu akan inkarnasi? Loh, dari roh menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Dari mana? Dia masuk Dari ke dalam mana? daging. Dari Loh, mana Anda inkarnasi mendapatkan itu dari ilmu? bahasa sebentar, dari bahasa Ibrani atau bahasa Latin yang berarti in dan kore. Itu artinya dia masuk ke dalam daging. Berarti inkarnasi itu Yesus yang roh, dia masuk ke dalam daging Maria, dia berubah menjadi anak manusia. Iya, caranya inkarnasi. itu manusia, oke. Itu caranya inkarnasi, bro. Cara menjelaskannya. Kenapa dia dari roh dia masuk ke dalam daging, maka dia berubah menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Berarti roh berubah menjadi daging. Roh dia berubah menjadi daging karena dia Oke. dilahirkan oleh Oke. dia benihnya benih daging, benih roh, tetapi dilahirkan oleh seorang manusia, maka dia berubah menjadi manusia. Dia Oke. proses naturalnya sebagai manusia harus melalui proses kelahiran. Oke, roh berubah menjadi daging. Lalu rohnya ini dari mana rohnya? Roh dari Tuhan. Oh, Roh Tuhan itu sendiri. jadi tadi roh Tuhan menjadi daging, kemudian untuk hidup dia dimasukkan lagi roh Tuhan gitu. Jadi ada dua roh. Yang satu Tidak ada rohnya dua jadi roh. daging. Sebentar, yang pertama dia menjadi manusia, tetapi roh Iya. Tuhan Iya. menjadi roh Tuhan, roh Allah, itu ada di dalam dirinya. Iya. Ah, Tadi yang jadi daging apa? dari Tuhan, roh Tuhan. Nah, roh Tuhan jadi daging. Terus rohnya Yesus? Rohnya Yesus, roh Tuhan, dia kan sudah menjadi daging. Iya, berarti Dia ada pada roh. Tuhan. Kemudian yang berada di dalam dia adalah Allah itu sendiri yang adalah roh. Jadi dia dipenuhkan dengan roh Yang kudus. mana yang betul ini? Rohnya menjadi daging. Oke. Ya toh? Terus Ya. ketika roh menjadi daging, apakah masih ada roh dalam diri daging tersebut? Roh tetap ada. Roh tidak berarti bisa ada dikatakan bahwa dia bentuk dia terdiri dari 1, 2, 3. Roh tidak dikatakan roh tidak Berarti ada dua roh. Berarti ada dua roh. Tidak ada dua roh, satu roh. Ya, Roh yang yang jadi daging apa tadi? Yang jadi daging. Yang jadi daging kan roh. Dia untuk menjadi manusia. Itu proses penciptaan. Yang jadi daging kan roh. Ya. Nah, terus setelah daging ini setelah roh ini menjadi daging, kan sudah jadi daging dia. Kalau dia tidak dimasukkan roh lagi, daging ini akan membusuk, betul atau tidak? Tidak. Betul, Paman. Ya, dia sudah dilahirkan dengan daging itu tetap ada walaupun Gimana dia ceritanya jadi nih? manusia. Roh itu tetap ada. Roh saudara. itu tetap menyertai dia walaupun Saudara. dia sudah menjadi daging, tetapi roh Saudara. itu tetap ada. Bukan berarti bahwa kalau roh sudah berubah menjadi daging, roh hilang. Roh tidak bisa hilang. Saya kalau dekat kamu betul, saya injak-injak mukamu betulan. Kau ngomong itu kayak sok pintar kali, tapi kau bicara itu kayak orang gila, kau ngerti kau nggak? Kau pintar apa? Kau itu kayak sampai- orang gila, ngerti nggak kau? Kau yang gila, cuma kau mau berabu, kau dipimpin oleh siapa? Roh iblis, bukan roh Tuhan. Kalau kami Kau itu orang gila, pingin ku beraki mukamu, serius. Halo Juma, selamat malam. Kau itu kayak orang gila, Indra. Halo Paham nggak Juma, kau itu? selamat Taruh lah, malam. Dan. Taruh Dan. Lu kalau Kau itu udah kayak orang sadar, gila. baru boleh ngomong. Tadi kau katakan roh Tuhanmu itu sudah jadi daging. Kau ngerti? Kau ngerti tidak itu kalau sudah dia menjadi daging? Ngerti nggak kau? Juma, Muhammad saja sedikit tahu tentang ruh. Kau tidak ada, walaupun dia berubah menjadi daging, dia tetap roh ada di dalam dia.
Karena roh itu tidak bisa hilang daripada diri. Roh itu tidak bisa hilang. Tapi Roh sudah itu jadi tetap ada. daging tadi katamu. Iya, prosesnya adalah menjadi. Kamu mengatakan tadi roh jadi daging. Iya, benar. Mana yang betul? Loh, walaupun saya bilang, walaupun roh menjadi daging, tetap saja roh ada. Karena roh itu tidak bisa berubah apapun. Loh. Dia bisa menjadi daging, dia tetap menjadi roh. Roh tidak bisa berubah. Roh tidak bisa Tidak bisa berubah. berubah. Roh tidak Tapi bisa kenapa berubah. jadi Roh daging? tidak menjadi daging, dia tetap roh. Itu Loh, dulu. tadi katanya roh tidak bisa berubah, tapi kenapa berubah jadi daging? Dia berubah menjadi daging karena harus diperanakan di dalam dari roh. Ya, tadi katanya tidak bisa Dia berubah roh tetapi itu. Roh tidak bisa berubah. Dia tetap ada. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Ya memang tidak bisa, apa yang tidak berubah? Dia tidak bisa hilang, tidak bisa berubah apapun karena dia tetap ada. Jadi kalau dia Indra gila. Indra gila. Indra gila. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Cuma, Tapi roh jadi daging. saya harus bawa tanya kau dulu supaya kau punya pengertian. Nah, dengar. Apakah beda antara roh dengan daging? Beda atau sama? Jelas beda dong. Beda. Roh. Berarti roh yang tadinya bukan daging telah menjadi daging, betul? Betul. Nah, sudah, tidak ada lagi rohnya. Siapa bilang? Loh, tadi kau bilang sudah berubah jadi daging. Betul, tetapi dia tidak hilang. Mati dia. Dia tidak bisa hilang. Kalau tidak hilang berarti tidak berubah. Dia tidak Orang hilang. gila. Dia tidak bisa hilang roh itu. Orang Bagaimana kau bisa gila hilang? karena daging Ketika kau mati, jadi ketika kau Tuhan. mati, rohmu kemana? Apakah rohmu mati? Saya tanya, ketika kau mati, rohmu mati enggak? Berarti beda daging dengan roh. Salah kau. Ketika kau mati, rohmu mati enggak? Enggak kan? Sekarang kau hidup dari roh itu. Dan ketika kau punya jasad mati, apakah roh mati? Kan tidak. sakit kau ini memang. Kau itu sakit rohmu memang. kembali kepada Allah. Kau itu sakit, kau itu gila. Kau itu gila. Cuma kalau kau mau belajar dari saya, kau sedang belajar kan dari roh kau. Nah, saya bilang buat Kau itu gila, kau itu gila. dengar. 1 Korintus 2 ayat 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah. Sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Itu berbeda kami dengan kau. Kita menerima roh dari Allah. Kalau Anda menerima roh dari iblis, makanya Anda menjadi iblis. Beda dengan kita. Gitu. Kita menerima dari, yaitu di dalam pertama Korintus, Anda baca pertama Korintus 2 ayat 12. Kita menerima roh yang dari Allah sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah orang Kristen. Kenapa? Betapa pentingnya dia menerima Roh Kudus. Betapa pentingnya dia menerima roh dari Allah karena Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang dia tahu. Tetapi kalau Anda tidak menerima, maka Anda menerima roh iblis. Itu cuma ada dua. Kalau Anda tidak terima roh dari Tuhan, Anda terima roh dari iblis, selesai. Maka Anda adalah iblis. Kena tombak udah. Indra, kalau roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Sebentar. Itu kalau yang kayak gitu-gitu dia lincah untuk menjawab Andi. Sekarang saya mau tanya. Kalau kau dengar. rohmu masih ada Dengar nggak? dulu. Indra, dengarkan dulu Indra. Saya mau belajar sama Indra. Ya. Tuhanmu roh. Betul. Iblis juga roh. Betul. Bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Dia adalah ciptaan. Roh yang menjadi iblis. Lihat, dia ciptaan, malaikat ciptaan Allah, tetapi yang memberontak dan dia berubah menjadi iblis. Coba di mana dalilnya di kitabmu bahwa iblis diciptakan? Tidak ada iblis diciptakan. Tidak ada itu di kalian bilang. Saya bilang yang diciptakan adalah malaikat. Nah, 2 Petrus. Saya kasih kau di 2 Petrus kan di situ. Dikatakan iblis, malaikat pemberontak yang dilemparkan ke dalam gua-gua. Itu kan iblis. Indra gila. Coba, saya lihat. Saya kasih tahu 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ kan dikatakan, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, telah melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyalahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Loh, yang dilemparkan yang iblis di dalam mana? Di dalam gua kan? Itu ya itu tadi kau udah tahu. Iblis dilemparkan ke dalam gua. Kalau kau berkata iblis diciptakan, kalian adalah pengacau. Nah, sekarang pertanyaan saya kan bertanya samamu Indra, saya kan bertanya samamu, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Kau bilang iblis ciptaan. Yang menciptakan kenapa sih kau ini? Kenapa otakmu nggak bisa berfungsi? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Tuhanmu roh. Tuhanmu roh. Tuhanmu roh. Iblis juga roh. Tuhanmu roh. Iblis juga roh. Bedanya Tuhanmu dengan iblis apa? Pertama, dia adalah pencipta, sedangkan iblis yang bukan iblis, tetapi malaikat yang diciptakan berubah karena memberontak menjadi iblis. Coba di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Coba. Tidak menyayangkan malaikat. Coba. Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Coba.
Segala sesuatu adalah ciptaan. Di mana dalilnya? Kecuali yang tidak diciptakan hanya Allah sendiri. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Sebentar. Indra sudah gila dari dulu. Dari dulu Indra gila. Tuhannya adalah roh dan iblis juga adalah roh. Sebentar. Tuhannya Indra adalah iblis karena roh adalah iblis. Iblis juga adalah roh. Semahan Indra adalah setan. Iblis, Paman, iblis. Iblis. Yesus, ini dari Iblis, Paman. Iblis, Paman. kau juga Kristen, Yesus. Jangan gitulah. Aduh. Tuhannya roh, iblis juga roh. Ngeri kali lah Tuhanmu itu. ternyata ketahuan penyembah iblis. Menyembunyikan identitas iblis melalui nama Yesus. Ketahuan penyembah iblis. Yang datang ke Paulus juga roh. Yang datang kepada Paulus roh, iblis roh. Ih, ngeri kali. Yang bertanduk 7 bermata 7 juga roh. Kristen menyembah roh. Ih, ngeri kali Indra ini. Sebentar. Indra penyembah iblis. Saya akan cari itu. Baru dicari. Bukan dicari, saya sudah belajar tapi ini banyak gitu. Orang gila. Tidak. Sekarang saya bertanya, kalau begitu, Allahmu berbentuk apa? Allahmu bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Oke. Siapa Berarti bilang roh itu Tuhanku makhluk? yes. Roh itu Gimana adalah kau bisa makhluk. buktikan? Ya. Oke. Mana kau bisa buktikan? Oke. Roh itu makhluk. Mau lihat buktinya? Kita Tanya lihat. Zakaria. Coba. Bukan, Bung. Coba Anda lihat di dalam tunggu. Saya kasih kamu perjanjian lama aja deh. Coba lihat di dalam Mazmur 104 nomor 4. Ciki bung bung, alai bung bung, ciki bung bung, alai bung bung, ciki bung bung. Oke, saya kasih tahu. Tadi jawaban saya ya. Ibrani 1 ayat 7 dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuatnya siapa? Yesus. Gila, gak ada hubungannya. Yang membuat malaikat siapa? Yang dengan kata lain yang menciptakan malaikat siapa? Itu bukan masalah penciptaan. Itu bukan masalah penciptaan itu. Masalah penciptaan bagaimana? Kasihan kali kamu. Saya kan bertanya samamu, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena Tuhanmu adalah roh dan iblis juga adalah roh. Bedanya di mana? Sama-sama roh. Ngeri kali Tuhan kau itu. Memberontak sama dengan Anda. Dari mana kau katakan? Sama dengan Anda. Dengar. Apa? Kau mau ngomong apa, Indra? Aduh. Indra, seperti ini ya. Kau mau ngomong apa, Indra? Ibrani 1. Allahmu tidak memiliki roh, makanya dia tidak bisa kelihatan siapapun, dia tidak menyerupai siapapun dan dia tidak lucu. Roh itu ciptaan Indra. Roh itu makhluk Indra. Sedangkan Allah saya menciptakan Allahmu ya. Begitu kan? Nenekmu kiper bisa-bisanya itu. Yesus itu diciptakan oleh Tuhanku. Dengar dulu. 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim itu tidak serupa dengan apapun. Oke? Tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhanmu roh serupa dengan iblis. Oke? Tuhanmu itu serupa iblis, Tuhanmu. Nggak usah kau nangis. Oke, mantap. Nah, gitu dong. Mantap. Oke, teman-man, saudara-saudara, si Indra ini sudah mulai sadar kalau selama ini dia menyembah iblis, gitu ya. Tuhanmu itu kau katakan roh, berarti kau menyembah iblis. Kurang apa lagi? Iya, sekarang bagian saya. Nah, gitu dong.
Jadi Cuma teman-teman, dengarkan bagian pendeta saya, gila Soma. ini, pendeta Dengar. gila ini yang bernama Indra sudah akui bahwa Dengar, dia Soma, menyembah yang sudah setan. kemasukan iblis dengan Berarti saya, Soma. dia Soma. sudah mengakui bahwa dia menyembah setan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Soma, dengar. Siapa yang menyembah iblis? Lah, kamu yang menyembah roh. Aku bertanya lagi. Iblis itu roh. Dengar. Roh berbentuk dah. Roh itu. Roh berbentuk. Dengar. Allah berbentuk. Roh itu makhluk. Semua Hey. yang mati. Hey. Cepetan Suma, saya kasih kau. Saya kasih kau di kejadian. Kejadian 33. Ketika Musa melihat tubuh Yesus, Allah. Apakah dia tidak berbentuk? Kau peret Musa, Suma. Kau baca kejadian berapa? Kau bilang kejadian berapa? Adalah iblis. Kau menyembah iblis peret. Kau bilang apa kejadian berapa? Kejadian berapa? Yang iblis dalam mana? Di dalam gua kan? Itu Ya itu tadi kau udah tahu. Sebentar. Iblis Kenapa kau bilang dilemparkan bahwa ke iblis diciptakan? dalam gua. Kalau kau berkata iblis diciptakan, kalian adalah pengacau. Karena Nah, sekarang kenapa pertanyaan iblis saya, kekacauan di dunia? saya kan bertanya samamu Indra, saya kan bertanya samamu, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Kau bilang Loh, Allah, iblis adalah Allah ciptaan. yang menciptakan Kenapa sih mereka. kau ini? Kenapa otakmu nggak bisa berfungsi? Supaya kau mengerti. Kenapa Suma. otakmu Saya nggak cuma berfungsi? menjelaskan Kenapa? sesuatu yang Kenapa? mengerti. Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Loh, saya sudah Tuhanmu menjelaskan. roh. Tuhanmu roh. Saya roh. Malaikat Tuhanmu iblis roh. itu adalah malaikat Iblis yang juga berdosa. roh. Diciptakan oleh Allah pertama kali adalah malaikat. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya Tuhanmu dengan iblis apa? Pertama dia adalah pencipta, sedangkan iblis yang bukan iblis yang dicipta, tapi malaikat yang diciptakan berubah karena memberontak menjadi iblis. Coba di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Nah, ini. Coba. 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 Allah tidak menyayangkan malaikat. Coba. Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Coba. Loh, segala sesuatu adalah ciptaan. Di mana dalilnya? Kecuali yang tidak diciptakan hanya Allah sendiri. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Sebentar. Indra sudah gila dari dulu. Sebentar. Dari dulu Indra gila. Tuhannya adalah roh dan iblis juga adalah roh. Sebentar. Tuhannya Indra adalah iblis karena roh adalah iblis. Iblis juga adalah roh. Sembahan Indra adalah setan. Iblis, paman, iblis. Iblis. Yesus, ini dari Iblis paman. Iblis paman. kau juga Kristen Yesus, jangan gitulah. Waduh. Tuhannya roh, iblis juga roh. Ngeri kali lah Tuhanmu itu. ternyata ketahuan penyembah iblis. Menyembunyikan identitas iblis melalui nama Yesus. Ketahuan penyembah iblis. Yang datang ke Paulus juga roh. Yang datang kepada Paulus roh, iblis roh. Ih, ngeri kali. Yang bertanduk 7 bermata 7 juga roh. Kristen menyembah roh. Ih, ngeri kali Indra ini. Sebentar. Indra penyembah iblis. Saya akan cari itu. Baru dicari. Bukan dicari, saya sudah belajar tapi ini banyak. Orang gila. Tidak. Sekarang saya bertanya, kalau begitu, Allahmu berbentuk apa? Allahmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Oke? Siapa bilang Berarti roh itu Tuhanku makhluk? yes. Roh itu Gimana adalah bisa makhluk. buktikan? Ya? Oke. Gimana bisa buktikan? Oke. Roh itu makhluk. Mau lihat buktinya? Kita Tanya lihat. Nabi Zakaria. Coba. Bukan, Bung. Coba Anda lihat di dalam tunggu. Saya kasih kamu perjanjian lama aja deh. Coba lihat di dalam Mazmur 104 nomor 4. Ciki ciki bung bung, alai bung bung, ciki ciki bung bung, alai bung bung, ciki ciki bung bung. Oke, saya kasih kau. Tadi jawaban saya ya. Ibrani 1 ayat 7 dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuatnya siapa? Yesus. Gila, gak ada hubungannya. Yang membuat malaikat siapa? Yang dengan kata lain yang menciptakan malaikat siapa? Itu bukan masalah penciptaan. Itu bukan masalah penciptaan itu.
masalah penciptaan bagaimana? Kasihan kali kamu. Saya kan bertanya samamu, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena Tuhanmu adalah roh dan iblis juga adalah roh. Bedanya di mana? Sama-sama roh. Ngeri kali Tuhan kau itu. Memberontak sama dengan Anda. Dari mana kau katakan? Sama dengan Anda. Dengar. Apa? Kamu ngomong apa, Indra? Aduh. Indra, seperti ini ya. Kau mau ngomong apa, Indra? Ibrani 1. Allahmu tidak memiliki roh, makanya dia tidak bisa kelihatan siapapun, tidak menyerupai siapapun, dan dia tidak terwujud. Roh itu ciptaan, Indra. Roh itu makhluk, Indra. Sedangkan Allah saya menciptakan Allahmu ya. Begitu kan? Nenekmu kiper, bisa-bisanya itu. Yesus itu diciptakan oleh Tuhanku. Dengar dulu. 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim itu tidak serupa dengan apapun. Oke? Tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhanmu roh serupa dengan iblis. Oke? Tuhanmu itu serupa iblis, Tuhanmu. Nggak usah kau nangis. Oke, mantap. Nah, gitu dong. Mantap. Oke, teman-teman, saudara-saudara, si Indra ini sudah mulai sadar kalau selama ini dia menyembah iblis, gitu ya. Tuhanmu itu kau katakan roh. Berarti kau menyembah iblis, kurang apa lagi? Iya, sekarang bagian saya. Gitu dong. Jadi teman-teman, pendeta gila ini yang bernama Indra sudah akui bahwa dia menyembah setan. Berarti dia sudah mengakui bahwa dia menyembah setan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Lah, kamu yang menyembah roh. Aku bertanya lagi. Iblis itu roh. Dengar, roh berbentuk dah. Roh itu dengar. Roh itu makhluk. Semuanya mati. Sebentar cuma saya kasih kau di Kejadian 33 ketika Musa melihat tubuh Yesus Allah. Apakah dia tidak berbentuk? Kau pret Musa. Kau baca Kejadian berapa? Kau bilang Kejadian berapa? Adalah iblis. Kau menyembah iblis pret. Kau bilang apa? Kejadian berapa? Kejadian berapa? Cuma menyembah iblis. Kejadian berapa? Coba. Kejadian berapa? Itu kan tuannya Yahudi. Coba. Kejadian berapa? Coba. Indra gila. Di Keluaran 33. Oh, Keluaran 33. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Oke. Keluaran 33. Yesus waktu bangkit dalam tubuh rohnya memperlihatkan dirinya berbentuk. Indra gila. Kamu menganggap bahwa yang datang kepada Musa itu Tuhan, gitu? Iya. Jadi kamu menganggap yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, gitu? Yang datang kepada Jangan nyinyir dia, jangan. Yang datang kepada Musa itu kau bilang Tuhan. Berwujud dan tidak serupa apapun selain oleh semua yang percaya iblis. Orang gila. Jadi kamu berpikir orang gila. Jadi yang datang menurutmu kepada Musa itu. Jadi yang datang kepada Musa itu menurutmu Tuhan. Gitu. Jadi yang datang berwujud kepada Musa itu Tuhan. Orang disebut 3 orang kok. Kalau dia Indra, jadi yang datang kepada Musa itu yang berwujud itu menurutmu Tuhan, gitu? Sebentar, kalau dia mendapat kasih karunia daripada Allah, Musa mendapat kasih karunia dari Allah, maka Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Musa untuk melihat dirinya. Di mana Musa pernah bertemu Tuhan, Indra? Mana dalilnya, Indra? Indra gila. Di mana dalilnya Musa bertemu Tuhan? Menulis 2 loh batu. Sebentar. 2 loh batu itu 40 hari 40 malam Musa naik ke atas gunung Sinai dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menulis 10 hukum Taurat yang 2 loh batu dengan tangannya. Berarti baik. Nih dengarkan monyet. Orang gila dengarkan saya. Di datamu di Kisah Para Rasul 7 jelas dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Kena kau kan? Malaikat itu yang datang kepada Musa. Yang datang kepada tertulis itu. Yang datang kepada Musa itu malaikat tuyul. Enggak malu kau? Hah? Enggak malu kau? Gilamu semakin parah kau itu, Indra. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan.
Oh, ini kurang ajar ini, main tombak aja. Aduh, kena tombak kalau gitu, Bang Cuma. Iya memang iya. Belum ada peringatan. Taruh dulu yang lain ya. Jordan yang diam dulu. Jadi topik yang dibicarakan Bang Juma dan Bang Indra tadi adalah Kristen itu Tuhannya roh. Roh itu banyak samanya, ada roh bertanduk 7, roh itu juga iblis gitu ya. Ditanya, apa bedanya Tuhanmu yang roh dengan iblis yang roh? Sama-sama roh. Lari kepada Nabi Musa. Padahal di sana yang menemui Nabi Musa adalah malaikat. Tidak mungkin sang pencipta itu turun ke bumi. Bumi ini nggak sanggup menampung Tuhan itu, kan itu intinya. Nah inilah oten-oten kalau diskusi kemana-mana larinya. Mengakui Tuhannya Yahudi. Tidak tahu kalau Tuhannya adalah anak orang. Kalau terdesak pakai kitabnya Yahudi disalahgunakan. Kalau happy ke gereja nggak pernah pakai kitabnya Yahudi. Pakai perjanjian baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak berubah. Kan gitu. Iya. Jadi Jordan, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen sama nggak? enggak, ngomong abang tadi. Saya tanya kepada Anda. Ya. Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Kristen sama atau beda? Ya beda lah bang. Beda. Tuhannya Nabi Musa siapa? Saya nggak tahu bang. Saya percaya Yesus bang. Oke. Jadi Tuhanmu anaknya Maria gitu ya? Ya. Oke. Jadi Tuhanmu manusia, anak orang? Anak Maria bang, bukan anak orang, anak Maria. Ya Maria kan orang. Iya. Jujur Jordan. Makasih Jordan udah jujur. Ustaz Tata silakan sambil nunggu Bang Juma. Ya, selamat malam. Malam. Dan malam. Mau ngapain? Boleh sedikit bernarasi? Narasinya adalah apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Apakah Tuhannya para nabi itu sama Tuhannya umat Islam? Saya cuma menanggapi aja. Oh, Bang Juma udah datang ya? Masya Allah, silakan. Anggapi aja. Masuk lagi dia. Tadi kena tombak aja Bang Juma mah. Saya cuma melihat tadi diskusinya tadi sudah nggak sehat. Memang iya. Karena kebanyakan tadi sudah mengolok-olok tadi antara Zuma sama siapa itu. Si gila. Saya pikir ada kalanya ya bahasa gitu kan akhirnya. Oh nggak apa-apa. Di itu band. terapi namanya, itu terapi. Kenapa ya akan disebut gila? Jadi saya gitu? pikir Udah turun aja. Kalau kamu nggak mau diskusi, kamu turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta. Udah turun sana. Turun. Saya nggak butuh penilaian dari penyembah setan. Turun. Nah, mampus. Enak kali kau ngomong. Harusnya kau membantah. Apa bedanya sembahanmu yang adalah roh dan setan yang juga adalah roh? Bedanya di mana? Sama roh. Sama roh. Mana bisa kau bedakan sekarang Tuhanmu dengan setan? Yang datang ke Paulus juga roh. Roh. Itulah iblis yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti akan datang iblis menyamar Yesus. Di mana itu terjadi? Iblis nyamar Yesus? Silakan Jordan atau Bang Victor. Ya, selamat malam. Ya. Saya yang dibesarin host, ditombak lagi nanti. Iya. Ustaz Tata apa? Pakai Ustaz Tata aja ya. Iya. Jangan, tamu aja, tamu kita yang. Oh, tamu ya. Pak Peter, saya besarin. Nah, biar saudara Bisa Victor. ditombak. Biar terkenal dia. Enggak ditombak langsung. Oten tombak oten, enggak. Gitu. Oke, selamat malam. Iya, malam Bang Victor. Baru join ini, jadi saya nggak ikut yang tadi debat. Tidak ini. Cuman saya lihat ada tema tadi, saya baca konsep keselamatan. Nah ini suka juga saya bahas ini bang. Iya. Iya, saya juga pernah bicara tentang keselamatan dari sisi Kristen sama ini Rifa. Ustaz Tata juga pernah ikut ya. Kalau masih ingat ya. Iya. Ya. Tema ini temanya Jadi, Ustaz Tata dengan Pak Pendeta Indra tadi.
hidup yang kekal. Oh ya. Silakan, Bang Victor lanjut. Ya, konsep keselamatan yang saya pernah dengar itu kan kalau dari sisi Islam bahwa melalui pengajaran dari Nabi Muhammad bisa selamatkan gitu. Jadi aturan-aturan yang diturunkan dari melalui Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, kalau dari sisi Kristen kita kan keselamatan itu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Tapi kok itu nggak di ini ya? Yesus nggak pernah jawab itu ya. Setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kok Yesus tidak pernah memasukkan poin itu ya? Keselamatan. Ya, setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah memasukkan poin bahwa dia harus mati jadi tumbal di atas pohon. Untuk orang Kristen itu nggak pernah. Di mana Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Bahkan gimana? Silakan. Ya, kalau Yesus sendiri kan tidak pernah bilang itu Kristen ya. Dia membawa agama Kristen juga tidak. Cuman dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Keselamatan itu dilakukan untuk semua orang. Jadi di Kristen khususnya memang membahas itu. Kita kan dari Kristen saja yang menemukan bahwa keselamatan lewat Yesus itu yang Oh, Yesus yang Anda maksud yang datang ke Paulus itu. Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda konsep dia. Dia mengajarkan Bani Israel untuk selamat itu harus menjalankan hukum Taurat. Nggak boleh meninggalkan Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa melakukan sebaliknya, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Itu ajaran Yesus tuh. Tapi kalau yang Yesus yang satu, yang datang ke Paulus beda. Memang beda ajarannya. Gitu bang. Jadi kan ada dua Yesus bang, bukan satu Yesus. Bedanya di mana? Kalau saya lihat itu pembicaraan Tuhan Yesus itu kan kita harus lihat konteksnya. Dia bicara di mana dan dia hidup di zaman apa? Karena dia hidup di zaman hukum Taurat. Jadi dia harus laksanakan hukum Taurat, pasti harus. Karena dia hidup di dalam hukum itu. Dia dilahirkan di kaum Yahudi kan. Jadi dia harus ikutin itu. Kalau dia tidak ikutin ya namanya udah melanggar. Makanya berbeda dengan setelah Yesus mati di kayu salib dia terangkat ke surga. Gitu, makanya ada perbedaan memang. Tapi kalau bilang pengajaran, yang pengajaran diturunkan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi sekali lagi bukan pengajaran Yesus ya, bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran hukum Taurat yang disampaikan waktu dia masih hidup. Dia mengajar di bait suci, apa semua itu tentang hukum Taurat. Betul. Iya, maksud saya Yesus itu ada dua. Yesus yang satu mengajarkan hukum Taurat. Yesus yang satu mengajarkan perjanjian baru yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, Bang. Itu dulu. Dari mana kau tahu Yesus ada dua? Ya, Yesus memang mengatakan, menubuatkan penyesat akan muncul dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya muncul dengan nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus rupanya? Iblis lah, siapa lagi? Iblis itu siapa? Ya, iblis itu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunat Daus, bintang timur, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Itu iblis itu. Dari mana bukan Yesus? Hei, dengarkan saya, Bang. Ini pertanyaanmu sangat menarik. Dari ajaran Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya, sebelumnya itu Yesus berkata sama siapa, Bang? Itu Yesus berkata sama siapa? Aduh, Bang Suma hilang suaranya, Bang. Masih hilang. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan
akan indikasi adanya Yesus palsu. Yesus berkata kepada pengikutnya, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab, kata Yesus tuh, sebab kedatanganku yang kedua, aku datang seibarat selaksa seperti sinar yang berpencar, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya. Itu makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ini begini, ya iya, itu Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus yang hanya Bani Israel, ya itu adalah nabi. Dia adalah rasul yang mengajarkan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang palsu ya mengajarkan bahwa darahnya, dagingnya harus diminum, harus dimakan. Nah itu Yesus palsu itu. Anda percaya kepada Yesus kan? Izin host, aku besarkan saja host. Aku besarkan saja host, biar kena tombak aku. Minta ditombak aja lah. Yesusnya pasti untuk ditombak. Dulu Bang Yesus. Darah siapa yang diminum rupanya Bang Juma? Bukankah di dalam agama Kristen itu diajarkan minum darah Yesus, makan daging Yesus? Ya. Nah itu dia, itu ajaran apa itu makan darah manusia tuh? Yang bilang siapa Bang? Makan daging manusia, makan darah manusia itu ajaran siapa? Itu yang bilang siapa rupanya? Ya menurut Matius, Yesus. Menurut ya, yang bilang yang mengucapkan minumlah darah ini apa anggur ini kan gitu kan, darah ini. Menurut Matius, yang bilang Matius siapa tuh Bang? Itu Yesus. Menurut pengarang Matius yang berkata ya, itu adalah Yesus. Kenapa Matius? Ya, yang berkata Yesus Bang kan? Menurut pengarang Matius ini kan kita nggak tahu siapa. Pengarang lagi. Gini Bang, yang mengucapkan. Jadi kalau bukan pengarang lalu apa? Beda pengarang, beda penulis Bang. Ini penulis Matius ini nggak ditahu siapa penulisnya. Ya jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang kalau penulis enggak? Pengarang itu penulis. Gimana sih abang ini? Oh enggak, beda tuh Bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, salah Bang itu. Gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis Bang. Kalau penulis nah, kalau yang dituliskan kalau pengarang Bang, diarang-arang itu Bang. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis Bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri Bang, itu baru itu namanya pengarang. Oh, jadi maksud saya bilang beda penulis, beda berarti pengarang. Menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Suma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Suma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Suma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya, menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini
Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Suma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Suma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka harus memahami ada beberapa pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada dia seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan. Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pemutarbalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan. Supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesungguhnya itu karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.